Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bloko Suto Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah video tentang yang mana Gus Nur membahas tentang kemusyrikan dan syirik, dan umat Islam dimohon untuk menjauhi musyrik dan syirik. Ini adalah video yang sudah 2 tahun yang lalu, dan beliau selalu berkampanye, berdakwah untuk umat Islam supaya jauh-jauh dari musyrik dan syirik. Nah, berhubung banyak yang meminta, karena akhir-akhir ini banyak sekali viralnya dukun-dukun santet atau dukun-dukun berkedok agama, kali ini kita akan menayangkan Gus Nur sudah lama sekali mengingatkan kepada warga negara Indonesia untuk menjauhi tentang kemusyrikan. Penasaran? Saksikan video berikut ini. Ormasnya yang dikritik, kiainya yang dikritik, baru marah. Itu syirik, Pak. Itu musyrik, Pak. Agama di atas segala-galanya. Kalau kamu siap mati demi kiaimu, demi Allah saya siap mati demi Rasulku, saya siap mati demi agamaku. Lah kurang lebih begitu. Oh, bagaimana nggak syirik? Data itu bener apa bohong? Yang jelas videonya ada dukun dengan bangganya ngomong di depan gedung DPR, di MPR apa DPR kemarin itu, Mbah Sabdo siapa itu? Ini ada Nyi Roro Kidul semua, udah tak panggil ke sini semua. Terserah, ya itulah namanya syirik, itulah musyrik. Gitu loh saudaraku. Kapan-kapan lah kita bahas tuntas itu bab gaib itu. Saya dulu juga dukun kok. Mantan. Saya pensiun, Pak. Serius, Pak, mau minta ilmu, mau mengeluarkan pocong dari keramik ini demi Allah saya bisa. Ayo rumahmu besok, nih bongkar, ada pocongnya, tak jamin. Dibongkar itu, walaupun keramik marmer, ada pocongnya nanti di situ. Wallahi saya bisa. Mau mengeluarkan ulat dari perutmu, mengeluarkan darah dari perut, wallahi saya bisa. Dulu, sekarang tidak bisa. Tapi sekarang masih bisa saya ya. Cuma sudah nggak penting itu. Mas, itu dukun semua, musyrik semua. Dukun itu ada dua, Pak. Ada yang memang dia memang bangga dengan style dukun, tali ikat hitam, baju hitam, asap kemenyan, keris, minyak, kembang, macam-macam, itu memang dukun. Tapi ada yang dukun tapi bajunya ustadz. Ada. Begini nih. Ada dukun yang begini ada. Jadi penampilannya begini, Pak. Bahkan masih pegang tasbih. Masih kalungan tasbih, tapi pada hakikatnya onderdilnya dukun, Pak. Casingnya ulama, casingnya ustadz, tapi onderdilnya dukun. Banyak, wallahi banyak. Hati-hati, Ustaz. Pokoknya kalau Anda datang ke kiai maupun habib atau syekh, terus tiba-tiba suruh nebus minyak, nebus keris, saya pastikan itu dukun. Mahar apapun alasannya, apalagi suruh nebus ayam hitam mulus. Cari hitam mulus ya, cari apalah, itu dukun, Pak. Demi Allah, tak kasih nomor handphone saya nanti, ya bolehlah, jangan di sini, ya tak buka semua ilmunya nanti, ya supaya Anda terhindar dari syirik dan musyrik. Atau Cak, Dek, besok kita bikin video khusus membongkar trik-trik perdukunan itu. Ya dulu sudah, besok tak bongkar lagi lah. Siapa yang mau rumahnya dibuat eksperimen, ayo siapkan, dibongkar keramiknya itu, ada pocongannya nanti di situ, ada boneka, ada darah, ada paku, ada silet. Saya jamin. Loh Gus, siapa yang masukkan itu, dari mana? Saya yang masukkan, Pak. Saya yang masukkan, tak masukkan dulu untuk menguasai pikiranmu. Begitu pikiranmu tersugesti, tak terbelenggu, kena lehermu pun tak minta dikasih nanti. Apalagi cuma uangmu, apalagi cuma istrimu. Naudzubillah min dalik. Targetnya apa? Ya terserah, tergantung akhlaknya. Bisa goda istrinya, bisa goda anaknya, bisa nguras hartanya. Tapi yang jelas akidahmu hancur lulu lanta nanti. Demi Allah saya bisa, wallahi saya bisa. Saya kurang apa?
Belum ada orang gondrong, saya sudah gondrong. Udah, jangan percaya Pak. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbus. Cukup. Lebih di atas cukup. Jadi malam ini materinya kita akan membongkar syirik musyrik sekaligus membongkar rahasianya ya, insyaallah. Agak maju lagi Ustaz biar auranya dapat. Sini kosong. Yang maju tak doakan utangnya lunas. Yang tidak maju tak doakan nambah hutang. Ustaz sini Ustaz. Nah, biar dapat. Tafadhol Syekh, Masya Allah. Mudah-mudahan besok jenggot saya seperti beliau ya. Insyaallah. Oke, jadi dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di bumi ini yang jelas oleh tangan manusia. Tangan manusia itu bisa menjarah, bisa merampok, bisa korupsi, bisa syirik, bisa musyrik, bisa apapun lah. Maka terjadilah kerusakan ini. Kalau misalkan yang rusak siapa? Antum sudah nikah? Kerjanya apa? Servis apa? Kalau beliau yang rusak akhlaknya, itu paling yang jadi dampak sekitar pelanggan-pelanggannya. Kan beliau tukang servis alat apa tadi? Printer. Berarti kalau akhlaknya beliau rusak, itu yang jadi korban printer-printernya orang, kan gitu kan? Gitu Pak, levelnya gitu, makomnya gitu. Kalau saya yang rusak, maka lebih besar lagi dampaknya daripada pelanggan printer. Kalau Kiai Ma'ruf Amin yang rusak mungkin lebih besar lagi kan gitu. Kalau dijelaskan begitu. Nah, kalau presiden yang rusak maka lebih besar lagi level dampak kerusakannya gitu loh. Tapi intinya kerusakan tangan manusia. Nah, salah satunya syirik dan musyrik tadi itu, perdukunan macam-macam itu. Semua pejabat, nggak semua. Ya ada sebagian yang datanya dari saya. Itu rata-rata hobi ke dukun, Pak. Rata-rata hobi ziarah ke kiai-kiai walaupun ya tadi itu hanya luarnya saja kiai padahal onderdilnya dukun. Di sini banyak orang yang dari Lamongan, dari Pekalongan, tapi bukan Pak Haji ini, bukan ya. Ada Pak Haji dari Lamongan, dari Pekalongan itu merantau ke Jakarta, Pak. Jualan lele goreng, ayam lalapan macam-macam. Itu tiap 3 bulan sekali pulang ke Lamongan. Pulang ke Pekalongan tiap 3 bulan, bukan ziarah ke orang tuanya, ke dukunnya, minta memperbaharui pelarisnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nah ini yang akan kita kupas ya. Gampang kalau mau selesai bangsa ini. Kalau memang rezimnya pemerintahnya nggak bisa, ya sudah, berarti mulai dari diri kita sekarang. Kita rubah diri kita. Pertama, lahirkan banyak penghafal Quran. Kedua, hilangkan semua syirik musyrik dari dalam dirimu. Ketergantungan kepada selain Allah. Sakit kepala, mana paramek, paramek. Ini seakan-akan paramek solusi satu-satunya. Nah, coba, ini syirik halus ini, musyrik halus ini. Bahkan dalam rangka mencari paramek sampai lupa sholatnya. Sudah duhur ini, nyuruh orang, nak belikan paramek nak. Udah anaknya beli paramek, sambil nunggu paramek adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata nggak bergeming sampai adzannya lewat, sampai sholatnya habis waktunya, parameknya baru datang. Hanya nunggu paramek sampai sholatnya hilang. Apa namanya kalau nggak syirik itu, musyrik itu. Nah, kembangkan saudaraku, kembangkan. Insya Allah ya, saya percayalah, saya pernah di dunia itu, jadi insya Allah saya pertanggungjawabkan. Pak Lurah Gending namanya Pak Gatot, mungkin nonton ini orangnya ini barangkali ini. Di desa Gending Probolinggo itu ada dulu zaman saya namanya Pak Gatot. Beliau pernah saya ajak ke rumahnya orang-orang yang tak bongkar keramiknya, ketemu pocongannya itu. Pak Gatot itu yang menyaksikan. Di penjara, di pegawai lapas penjara Kerobokan dan Pasar Bali itu rumahnya, saya nggak sebut namanya demi menjaga martabat beliau. Ada salah satu pegawai lapas sana, saya bongkar rumahnya itu. Tiap hari ngeluh, ada uang yang hilang lah, inilah, tiap hari ada saja ndak enak. Oke, bongkar itu, dibongkar, kena pocongan.
Di Jakarta banyak pasien saya. Jangan-jangan di sini orangnya ini ya. Ngeluh rumah tangganya nggak ada bahagianya. Baik, saya masuk ke kamarnya. Bedah itu spring bedmu itu. Oh, dibedah spring bednya itu walaupun baru, ada pocongannya di situ. Saya yang naruh pocongannya, Bu. Saya yang masukkan pocongannya. Nah, di dalam variasi itu akidah ini rusak, Pak. Masuk kamarnya orang, lihat fotonya yang tuan rumah, wah seksi, nggak pakai BH saja kan, lupa dia nutup misalkan. Macam-macam variasinya itu, rusaknya akhlak di situ. Hati-hati, Ustaz, hati-hati. Siapa tadi yang saya sebut ini ya? Siapa namanya? Pak Ading sakit, udah lama nggak sembuh. Banyak tetangga datang ke beliau. Pak Ading bawa gula, bawa kopi, ya biasalah namanya orang sakit, takziah. Sampai suatu ketika ada tetangganya datang lagi ke Pak Ading. Pak Ading, coba jangan ke dokter saja. Di Banten ada orang pinter, kiai, hebat, banyak yang sembuh. Coba Pak Ading ke sana. Misalkan ini yang sering terjadi. Mendengar informasi seperti itu, langsung bangun Pak Ading, langsung charter mobil, langsung berangkat ke Banten. Itu syirik, Pak. Itu musyrik. Harusnya informasi itu bisa dari Allah, malaikat Allah, bisa dari setan. Iyakah? Banten mana? Minta alamatnya coba. Nah, begitu orangnya pulang harusnya ambil wudhu, sholat istihara 2 rakaat. Setelah selesai sholat baru ngomong sama Allah, ya Rob, saya sakit, saya tidak boleh putus asa, saya niat menyempurnakan ikhtiar. Tadi ada tetangga saya datang kasih info, katanya di Banten ada orang pinter, ada orang hebat, ada kiai. Ya Allah, izinkan saya mau ke sana, saya mau ikhtiar. Kalau memang orang itu nanti bawa kebaikan untuk saya, kemaslahatan untuk saya, kesembuhan untuk saya, temukan saya dengan orang itu ya Rob. Tapi kalau ternyata orang itu nanti jadi fitnah, hindarkan ya Allah. Bismillah tawakkalallah, la haula wala quwata illa. Berangkat. Nah kalau gitu kan lain, Pak. Beda, Pak. Maka kalau Pak Ading ketemu sama dia, berarti itu atas izin Allah. Kalau nggak ketemu, ya berarti itu Allah juga yang mengizinkan. Kalau ternyata itu orang itu jahat, dukun atau apa, ada saja halangannya nanti. Entah bannya pecah, entah macam-macam, atau dia sedang nggak ada di rumah, ada saja halangannya. Hati-hati, Pak, beda tipis. Sama-sama ikhtiar. Apalagi kalau perjalanan ke Banten sampai nggak sholat, maka penyakitmu jadi fitnah. Ini baru satu contoh, Pak, kembangkan. Sebenarnya asik jadi dukun itu. Kalau mau kaya, gini aja kalau nggak percaya. Tapi awas ya, jangan sampai saya nggak mau memanfaatkan situasi ini. Dan saya sudah hampir 20 tahun nggak praktek ini. Ini Bapak tadi yang sholat berdampingan dengan saya. Pak, siapa namanya Pak? Pak Khairul. Demi Allah saya nggak janjian sama beliau. Wallahi. Ada yang kenal sama Bapak ini? Ada kan? Nanti dikira combe saya bawa dari Palu. Orang sini kan? Nah, perhatikan. Terserah Anda anggap ini trik, Anda anggap ini sihir, terserah. Tapi saya nggak akan ngambil keuntungan dari sini. Naudzubillah min dzalik. Pak Khairul ya, bismillah. Nanti saya tunjukkan. Pak Khairul, coba dibuka kacamatanya Pak. Alhamdulillah. Sebut namanya istri dalam hati. Namanya istri. Nah, dari sini aja saya sudah bisa narik file. Hanya dengan sorot matanya beliau, saya bisa nebak. Lah kalau Anda percaya tebakan saya ini, Anda 40 hari nggak diterima sholatnya. Apalagi terus besok Anda WA saya, Gus, nomor togel Singapura berapa? Ayo. Dari sorot matanya Pak Khairul ini baru nyebut nama istri, insya Allah ya. Pak Khairul ini sekarang berdua sama istrinya saja di rumah. Punya anak 2, yang laki-laki di Australia, yang perempuan di Malaysia. Tanyakan sama beliau, salah apa benar Pak? Ayo, Anda mau ngomong saya sakti?
Bener ini, anaknya 2, yang laki di Australia, yang perempuan di Malaysia, sekarang berdua sama istrinya. Tanya kalau nggak percaya, demi Allah. Ayo sebentar Pak, Anda mau ngomong apa sekarang? Sakti. Enggak, saya enggak sakti. Ini kalau saya mau mendramatisir, besok viral di Facebook, banyak tamu. Enggak, saya enggak sakti. Ini makanya tergantung iman, kan bisa saja ini saya dramatisir. Dari mana Gus kok tahu? Laduni. Ya, 40 hari 40 malam puasanya. Bisa saya begitu. Saya ulang, namanya Pak Hairul. Saya nggak pernah kenal, nggak pernah janjian. Beliau banyak berdua sama istrinya, punya anak 2, yang laki-laki di Australia, yang perempuan di Malaysia. Bila perlu tak sebut nanti Australia mana, Malaysianya mana bila perlu. Itu loh Pak, mental dukun masih ada ternyata ya. Tapi imannya sudah beda lah, insya Allah. Saya nggak akan memanfaatkan itu, gampang cari uang itu Pak. Oke, kapan-kapan siapa yang siap? Gus, saya siap. Rumahku jadi eksperimen, kabari saya, kabari Cak Roto, kabari Pak Haji itu. Pak Haji siapa namanya? Pak Wir, kabari. Nanti rumahmu tak bongkar nanti. Tak keluarkan pocongannya dari situ nanti. Tapi tak kasih tahu dulu, yang masukkan pocongan saya. Yang bongkar Anda, silahkan. Anda bongkar, saya duduk di sini aja. Saya nggak akan mendekat ke lubang itu nanti. Subhanallah, Masya Allah. Jadi ilmu itu tidak ada yang jahat sebenarnya, tidak ada hitam, tidak ada putih, tergantung yang megang. Pisau itu kalau dipegang satpam aman, relatif aman, tapi kalau dipegang garong, begal, tidak aman, tergantung siapa yang megang. Alhamdulillah, saya lebih baik lapar tapi bertauhid, beriman, daripada kenyang nipu orang, modusi orang, nipu jamaah. Naudzubillah min dzalik. Oke saudaraku, sudah ya, nggak usah heran ya, saya nggak sakti ya, clear ya. Oke. Oke Bapak, jauhkan dari syirik, jauhkan dari musyrik. Oke, saya kerucut ceramahnya. Coba kurang apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhroja. Kurang apa Pak? Barang siapa yang bertawakal kepada barang siapa yang bertakwa kepadaku, akan aku kasih jalan keluar. Kurang jelas bagaimana Pak? Jalan keluar dari keterbelengguan, keterkungkungan, apalagi penindasan, terjebak, apalagi itulah. Pokoknya jalan keluar. Barang siapa bertakwa kepadaku, akan aku kasih jalan keluar. Berarti kalau dalam hidup Anda ini tersudut, terpojok, tersungkur, nggak ada jalan keluar, berarti kan cuman itu jawabannya. Berarti takwamu yang kurang, kan begitu. Jangan-jangan sholatnya di akhir-akhir padahal waktunya longgar. Waktunya longgar tapi sholatnya selalu di akhir. Jangan-jangan itu jadi penyebabnya. Banyak Pak, daganganmu sepi akhirnya kan. Bukan berarti terus disantet orang. Dagangan sepi, nyalahkan orang. Ini gara-gara ada toko sebelah ini daganganmu sepi ini. Di mana dukunya orang itu? Loh coba, dirimu yang bermasalah, orang lain yang dijadikan kambing hitam. Apa bedanya Anda dengan rezim ini? Rezimnya yang utang, rezim yang bermasalah, Islam yang dicurigai, Islam yang dituduh radikal. Ayo, yang makan uang IKTP siapa? Habib Rizik yang diusir. Coba saya ulang, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepadaku, aku kasih jalan keluar dari semua masalah. Nah ini yang kedua keren Ustaz ya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan aku kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu sudah jelas? Kalau mau berubah Indonesia ini, itu salah satunya. Buang syirik-syirik, kembali ke ayat tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dikasih jalan keluarnya. Kalau takwanya dipupuk terus. Apa takwa itu? Gampang. Makmurkan masjid. Udah makmurkan masjid, usahakan sholat di sop terdepan 5 menit sebelum adzan sudah di sini, buktikan. Terus apa? Tidak boleh libur sehari, baca Quran, terus baca Quran, nggak boleh libur. Walaupun cuma satu potong, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Sadaqallahul Adzim, boleh.
Yang penting tidak libur. Coba Ustaz, buktikan coba. Apa yang kata-kata takwa itu kembangkanlah. Tiap Jumat sudah dibahas sama khotib itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tiap Jumat dibaca sama khotib itu. Sudah terapkan itu. Tegakkan perintahnya, jauhi larangannya. Maka kena wa yarzuqu min haitsu la yahtasibnya tadi itu. Nah, yang terakhir apa Ustaz? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, coba tawakal itu kan nggak ambil pusing, pasrah. Maka akan aku cukupkan segala keperluannya. Siapa di ruangan ini yang kurang terus, berarti tawakalmu yang kurang, Pak. Tambah tawakalnya sekarang. Serius, saya masih belajar, tapi saya bangga, insya Allah bab tawakal ini saya udah nggak ambil pusing. Tanya sama admin, saya boleh nggak bongkar dapur saya ini? Boleh nggak? Sudah berapa minggu ini saya belum ada rezeki. Saldo di rekening saya 89.000, Pak. Jangan dikira, saya punya perusahaan di Lampung, perusahaan madu. Omsetnya bisa 50 juta tiap bulan, tapi saya nggak pernah ambil pusing itu. Saya nggak pernah tanya-tanya itu. Ya paling kalau kepepet bener, baru saya telepon itu, manajer marketingnya itu. Saya punya, Pak, perusahaan saya punya, properti syariah saya punya, tapi jarang saya utik-utik itu. Saya lebih mengandalkan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib itu. Ya Allah, hari ini saya harus belikan tiket, ya Allah, harus belikan tiket saksi, ya Allah. Besok Selasa harus ada uang 15 juta, ya Allah. Mulai dari kemarin saya ngomong begitu di Padang itu. Tapi bukan dalam meratap, bukan. Ya pokoknya, ya Allah jangan lupa lo ya gitu. Ya bercanda lah. Ternyata tadi sebelum duhur ada tamu datang ke hotel dari Belanda. Ada 5 orang. Caroto survei puting beliung di mana tadi? Di Tangerang. Saya nemu tamu di Belanda. Singkat cerita begitu pulang ninggali amplop. Kurang lebih uangnya 7 juta. Besar apa dikit, Pak? Besar. Jadi hari ini saya dapat rezeki 7 juta. Langsung saya belikan tiket tadi saksinya itu. Sekalian saya transfer untuk bekal di jalan sama ninggali istrinya. Masih kurang, Pak. Tapi insya Allah besok habis subuh ada ini. Ting itu, tidak tahu dari mana. Apa dari jamaah ini terserah. Barakallah ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya Allah, jadikan orang-orang ini menjadi orang-orang yang terbebas dari syirik dan musyrik. Ya, tawakalnya ditingkatkan.